Oke, udah. Sekarang share screen. Oke. Nah, apa yang muncul? Bukunya ya. Berarti saya buka dulu ini TeamViewer karena saya join dulu ke tab. Dinyalain aja mic-nya sama videonya. Kan cuma 2 orang, 3 orang kita kan. Pak. Oke. Nah, ini dah. Sekarang kita mau bahas apa? Kemarin terakhir bahas yang di grup itu bahas apa ya kemarin ya? Order element ya, order element. Terus terakhir kemarin kalau nggak salah kita bahas ini ya, subgroup ya. Untuk ngecek subgroup itu dia harus non-empty, ya, subsetnya non-empty. Terus dia tertutup terhadap operasi penjumlahan dan inverse-nya. Oh, ini belum ya. Kemarin baru yang ini. Nah, yang ini. Bahwa AB inverse-nya harus ada di situ. Kalau operasinya kali atau A min B-nya harus ada di H kalau operasinya jumlah. Ini one step. Nah, untuk menguji subgroup itu pakai one step ini aja, AB inverse atau A min B. Atau ada 2 step. Nah, 2 step. Yang pertama apa? Yaitu tinggal cek aja bahwa hanya nggak kosong sama dia tertutup terhadap operasinya. Ambil di H, ambil 2 di H, dioperasikan harus ada di H, berarti kan tertutup. Terus dia tertutup juga di inverse. Maksudnya apa? Inverse-nya ada di H juga, ya. H inverse-nya juga harus ada di H. Udah gitu aja. Jadi inverse-nya harus ada di H, udah. Kalau kayak gitu dia udah subgroup, ya. Nah, sekarang saya mau tanya, kita mau bahas grup atau mau bahas ring sekarang? Gimana? Mau bahas apa? Aku bahas ring, Pak. Oh, bahas ring, oke. Kita bahas ring ya kalau gitu. Nah, definisinya dulu ya. Definisinya, nih, definisinya. Ring itu apa? Sebuah ring R. Oh, ring itu disimbolkan oleh huruf R. Kalau grup kemarin disimbolkan oleh huruf G, ya. Adalah sebuah himpunan. Oh, ternyata ring itu juga himpunan juga. Ya, sama kayak grup. Grup kemarin kan himpunan juga kan. Bedanya kalau kemarin grup itu satu operasi biner, ini dua operasi biner. Jadi operasi binarnya kalau ring itu dua. Ya, operasi penjumlahannya dinotasikan sebagai jumlah, operasi perkaliannya dinotasikan sebagai ya A kali B, ya nggak ada operasinya, nggak ada kalinya di sini ya. Pokoknya digabung aja itu berarti ada operasinya, operasi perkalian, ya. Sedemikian sehingga kalau ada A, B, C di R, R tadi himpunan ya, hanya sebuah himpunan ya. A, B, C di R, ya. Kalau ada operasi penjumlahan dan perkalian memenuhi 6 sifat ini, maka dia disebut ring, ya. Apa itu 6 sifat? Pertama, komutatif, ya. Komutatif terhadap operasi yang pertama.
yaitu operasi jumlah. Kemudian asosiatif terhadap operasi yang pertama, ya. Terus yang ketiga ada sebuah elemen identitas penjumlahan disimbolkan sebagai nol. Nol ini jangan kalian bayangkan sebagai bilangan nol ya. Ini cuman simbol yang menyatakan identitas dari operasi yang pertama. Operasi yang pertamanya penjumlahan. Identitasnya bisa aja matrik, bisa aja fungsi, bisa aja variabel. Ya, nol di sini cuman menyimbolkan bahwa dia identitas dari operasi penjumlahan. Jangan kalian bayangkan nol ini adalah bilangan nol beneran, ya, tidak selalu. Ya. Terus ada nol di R, demikian sehingga A tambah nol sama dengan A untuk setiap A di R. Nah, ini kenapa kok satu aja? A tambah nol sama dengan A. Kalau di grup kemarin kan A tambah nol sama dengan nol tambah A sama dengan A kan? Nah, ini kenapa cuma satu aja? Kenapa cuma satu aja? Karena Karena dari sifat pertama, Pak. iya, udah di sifat yang pertama. Jadi kalau udah di sifat yang pertama berarti ya ini cukup satu aja. Ya, karena kalau A tambah sifat pertama udah dipenuhi, berarti A tambah nol itu otomatis sama dengan nol tambah A. Ya. Kemudian ada inverse elemen min A di R, demikian sehingga A tambah min A sama dengan 0. Nah, coba kalian perhatikan, 1, 2, 3, 4, 5. Sorry, 1, 2, 3, 4. Ini kalau yang kita bahas kemarin, apa? Termasuk membentuk apa dia, strukturnya? Grup, Pak. Grup apa? Grup aja? Grup Abel, karena ada tambah syarat satu ini kan, yang komutatif. Ya, jadi ring itu dua operasi yang pertama harus grup Abel. Nah, harus grup Abel, harus asosiatif, ada elemen identitasnya, ada inverse-nya. Nah, ditambah duanya apa? Asosiatif di operasi yang kedua, yaitu perkalian, sama distributif distributif perkalian terhadap penjumlahan. Distributif operasi kedua terhadap operasi yang pertama, ya. Dan dia berlaku distributif kiri dan distributif kanan. Nah, coba saya tanya, kenapa ini kok ada distribusi kiri, ada distributif kanan? Kenapa? Karena belum tentu AB itu sama dengan BA. AC itu belum tentu sama dengan CA. Karena perkaliannya nggak dibilang kan komutatif kan. Yang dibilang komutatif cuman yang penjumlahan kan, yang operasi pertama. Makanya di distributif ini dibedakan. Dibedakan ada distributif kiri, ada distributif kiri, ada distributif kanan. Ya. Nah, terus kalau ada tambahan sifat, dia ternyata juga komutatif di operasi yang kedua, maka dia disebut ring abelian. Ya, ini kan nggak ada nih. AB sama dengan BA kan nggak ada. A kali B sama dengan B kali A kan nggak ada kan. Nah, tapi kalau ada yang memenuhi itu, berarti dia disebut ring abelian. Ya, ingat ring itu tidak selalu komutatif di operasi yang kedua ya. Tapi dia harus grup Abel di operasi yang pertama. Ya. Oke, terus contohnya misalkan ini ya. Berarti kalau saya resumkan di sini sebuah ring R itu himpunan yang dilengkapi dengan dua operasi biner, jumlah dan kali. Ini akan bentuk ring asalkan apa yang pertama? Operasi penjumlahannya membentuk grup Abel. Terus yang operasi perkaliannya dia harus asosiatif sama apa tadi? Asosiatif sama distributif kiri kanan ya. Distributif kiri kanan. Perlu tutup nggak? Perlu tertutup nggak operasi yang keduanya? Menurut kalian? Perlu nggak? Perlu ya. Kenapa? Karena ingat, dia harus operasi biner. Operasi biner, dua-duanya harus operasi biner. Maksudnya apa? Definisi operasi biner kemarin apa? Dijumlahin harus ada di situ. Ya, berarti tertutup. Makanya di sini nggak ada kan tertutup kan? Tertutup di penjumlahan nggak ada kan? Tertutup di perkalian juga nggak ada kan? Karena itu udah masuk ke definisi ini. Kalau dia udah state bilang bahwa dia operasi biner, itu berarti maknanya harus tertutup terhadap operasi itu. Ya. Dua operasi biner, berarti dua-duanya harus tertutup. Di penjumlahan dia tertutup, kalau dijumlahin ada di situ, kalau dikaliin juga harus ada di R. Dijumlahin
ada di R, dikaliin juga ada di R. Gitu maksudnya. Tertutup itu ya. Di sini makanya nggak di state tertutup. Kenapa? Ya karena tertutup itu udah masuk di definisi, udah di state. Dia dua operasi biner. Ya, operasi biner itu mengharuskan tertutup. Ya. Nah, contohnya ini Z di bawah operasi penjumlahan dan perkalian itu adalah membentuk ring komutatif dengan unity. Nah, ini beda. Ada unity, unsur satuan. Ya. Unsur satuan itu adalah identitas di operasi kedua. Ya, namanya unity. Nah, coba kalian lihat ini. Operasi yang kedua kan perkalian ya. Ya kan? Di sini mensyaratkan nggak harus punya identitas di operasi kedua. Nggak harus kan? Hanya operasi pertama kan harus punya identitas, yaitu identitasnya 0. Nah, kalau operasi kedua dia punya identitas, nah identitas itu disebut sebagai unity. Jadi, elemen identitas pada operasi kedua itu disebut unity. Ya. Nih, sebuah unity atau identitas di ring itu adalah elemen tak 0. Jadi harus elemen tak 0, yaitu identitas di bawah operasi perkalian. Ya. Nah, coba kita cek Z, himpunan bilangan bulat di bawah operasi penjumlahan dan perkalian itu membentuk ring komutatif. Coba Z dengan operasi penjumlahan dan perkalian biasa, ini dia bilang ring, bahkan tidak hanya ring, dia bilang ini ring komutatif. Gimana ngeceknya? Ya, berarti yang dicek pertama, Z dengan operasi penjumlahan harus membentuk grup komutatif. Nah, dia membentuk grup komutatif nggak? Gimana cara ngecek? Cek tertutup. Tertutup terhadap operasi tertutup kah? Ya, kenapa? Karena setiap ambil A, B elemen bulat, maka A tambah B juga pasti ada di bulat. Pasti bulat juga. Ya. Z ini himpunan bilangan bulat. Integer ya. Jadi kalau ambil dua elemen himpunan bilangan bulat, kalau dijumlahin, ya pasti elemen bulat. Jadi tertutup. Ya. Asosiatif, jelas. Asosiatif, jelas. Identitas. Identitasnya siapa? 0. Kenapa? Karena 0 ditambah A sama dengan A tambah 0 sama dengan A untuk setiap A bilangan bulat. Jadi untuk 0 ini berlaku untuk semua bilangan bulat Z, termasuk 0 sendiri. Ya, identitasnya adalah 0. Terus tertutup asosiatif identitas sama inverse. Inverse-nya siapa? Untuk setiap A elemen Z yang benar-benar bulat, maka akan ada min A. Min A juga pasti bilangan bulat. Sedemikian sehingga A tambah min A sama dengan 0. Sama dengan 0. Kenapa kok sama dengan 0? Karena sama dengan identitasnya. Identitasnya kebetulan adalah 0. Ya. Tertutup asosiatif identitas inverse. Habis itu apa lagi? Kan harus grup komutatif ya. Nah, yang terakhir A tambah B sama dengan B tambah A. Komutatif. Oke, berarti di operasi yang pertama dia udah membentuk grup komutatif. Nah, sekarang kita tinggal cek yang operasi yang kedua. Z dengan operasi yang kedua. Nah, tertutup nggak? Tertutup? Ya, kenapa? Ambil dua elemen di bulat, maka hasil perkaliannya itu juga pasti bilangan bulat. Nggak mungkin jadi cacah kan? Jadi tertutup. Ya. Terus syarat yang kedua berarti asosiatif tadi ya. Asosiatif. Asosiatif itu berarti gimana? A, B, C sama dengan A, B, C. Ya, ini jelas. Terus distributif kiri dan kanan. Ya. A kali B tambah C itu sama dengan AB tambah AC. Ya. Bahkan dia juga komutatif kan? Dia juga komutatif. Salah. Nulisnya berarti komutatifnya dulu. Biar enak buktikannya. Dia juga komutatif. Komutatif kenapa? Karena A, B sama dengan BA. Ya. Karena dia komutatif, nanti akibatnya dia distributif kiri dan kanan. Distributif kiri dan kanan. Maksudnya apa? Kalau ada A, B tambah C, maka dia pasti sama dengan AB tambah AC. Nah, AB ini karena dia komutatif, sama dengan CA, berarti sama dengan B tambah C, A. Ya. Dia distributif kiri, dan dia juga distributif kanan. Ya, jadi kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya Z dengan operasi penjumlahan dan perkalian biasa ini membentuk ring
komutatif. Bahkan dia nggak sekedar komutatif, dia punya unity. Ya, unity-nya siapa? Unity-nya identitas di operasi keduanya siapa? 1. Kenapa? Karena 1 kali A sama dengan A. Untuk setiap A bilangan bulat. Ya, ini nggak harus ya. Yang unity, yang komutatif, ini tidak harus ring memiliki ini. Tapi kalau dia punya, maka kita sebut dia ring komutatif dengan unsur satuan. Ya, unity ini disebut unsur satuan. Ya, elemen identitas di operasi perkalian disebut unsur satuan atau unity. Nah, gitu ya. Tapi kalau dia nggak memenuhi ini, nggak memenuhi komutatif, nggak memenuhi unity, ya dia tetap ring, asal ini, dan ini berlaku. Ya. Nah, sekarang kita ke Zn. Coba kalau Zn dengan operasi penjumlahan dan perkalian modulo n. Dia juga membentuk ring komutatif dengan unity 1. Ya, set of unit. Himpunan dari unit itu disebut UN. Unit ini adalah elemen yang punya inverse. Ya. Coba saya terangkan lagi dulu. Zn ya dengan operasi penjumlahan bilangan bulat modulo n, terus perkalian bilangan bulat modulo n, dia membentuk ring komutatif dengan unity. Unity gimana tulisannya? Unity gitu. Unity ya. Nah, sama dicek dulu. Cek dulu apa? Zn dengan operasi ini dia membentuk grup Abel. Tertutup. Tertutup nggak dia? Tertutup, Pak. Tertutup, oke. Asosiatif. Asosiatif ya. Tertutup, asosiatif, terus apa lagi? Komutatif ya. Komutatif, jelas. Terus apa lagi? Identitas. Identitasnya, Pak. Identitasnya 0. Terus inverse-nya? Inverse-nya Inverse-nya siapa? Inverse-nya siapa? Kalau ada A elemen ini sudah pernah saya buktikan. A elemen Zn, maka inverse-nya adalah siapa? Inverse-nya adalah P min A. Ya. P min A itu pasti anggota Zn juga. Kok P, sorry. N min A. N min A. Ya, itu inverse-nya pasti N min A. Kenapa? Ya karena A ditambah N min A itu sama dengan N. Di modulo N itu sama dengan 0. Sama dengan identitasnya. Ya. Nah, jadi udah tertutup. Ada 5 ya. Grup Abel itu tertutup, asosiatif, komutatif, identitas, inverse. Nah, udah grup Abel. Sekarang operasi yang kedua. Zn dengan operasi perkalian bilangan bulat modulo N. Nah, siapa ayo? Siapa? Apa yang perlu dibuktikan? Tertutup dulu. Tertutup nggak? Tertutup ya? Tertutup. Oke, terus habis itu asosiatif nggak? Asosiatif. Terus dia komutatif nggak? Komutatif. Oke, terus identitasnya? Unity-nya? Unity-nya 1. 1. Oke, terus dia inverse? Dia inverse nggak? Punya, Pak. Punya. Semua elemennya punya inverse. Siapa? Kalau punya inverse siapa? Yo. Ada. Ada. Iya, siapa? Setiap A anggota Zn, maka ada untuk setiap A, ini untuk setiap A, maka ada. Nah, berarti ada, karena ini perkalian, berarti inverse-nya simbolnya begini. Ada A inverse, sama dengan siapa, pastikan dia anggota Zn. Ayo, siapa inverse-nya? Yakin nggak dia punya inverse? Nol enggak, Pak. Enggak ya.
Nggak semua ya. Makanya dia Yes. nggak semua punya inverse. Kenapa? Tergantung n-nya. Tergantung n-nya. Ya. Makanya dia bilang di sini eh himpunan yang punya the set of unit. Unit itu beda sama unity ya. Unity itu adalah elemen identitasnya. Unit itu adalah elemen yang punya inverse. Ya, itu disebut unit. Jadi elemen yang punya inverse itu disebut unit. Jadi himpunan kalau dikumpulin elemen-elemen yang punya inverse itu dia membentuk UN. Contohnya gini. Ini kan ZN kan ya. Jadi inverse ini belum tentu berlaku ya, belum tentu berlaku. Jadi dan kalau kayak gini dia masih kita bilang ring nggak ya? Masih boleh nggak kita bilang ring? Kalau sifatnya gini, inverse-nya nggak berlaku. Boleh nggak? Bisa, Pak. Boleh, karena ring itu cuman tertutup asosiatif. Oh, satu yang kurang ya, distributif ya. Iya, Pak. Nah, distributif kiri dan kanan. Distributif kiri dan kanan. Ya. Nah, ini meskipun dia nggak punya inverse, nah ini dia masih membentuk ring. Bahkan nggak cuma ring aja, dia adalah ring komutatif. Ya, ingat komutatif ini cuma pilihan. Komutatif sama inverse ini cuma pilihan. Nggak dipenuhin, nggak apa-apa. Di contoh sebelumnya kan juga gitu. Komutatif dan identitas bahkan di sini kan. Bahkan ini nggak bahas inverse lagi di sini kan. Ya, nggak bahas inverse kan. Dia cuma sampai di unity. Nah, ini unity-nya ada nggak? Unity ada nggak? Ada. Ini kan? Ini juga cuman pilihan. Jadi nggak ada identitasnya di operasi perkalian nggak apa-apa. Yang penting cuma tertutup asosiatif, distributif kiri dan kanan. Ya, jadi ini masih membentuk ring komutatif dengan unity, komutatif dengan unity. Ya. Nah, contohnya misalkan gini, Zn, n-nya kan bebas ya, nggak harus prima ya. Misalkan kalau punya Z4, Z4 itu berarti anggotanya siapa? 0, 1, 2, 3. Nah, ini kalau di operasi penjumlahannya dia komutatif grup Abel enggak? Berarti 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Nah, ini dengan operasi penjumlahan di modulo 4. Berarti 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini berarti 2, 3, 0 ya. 3, 0, 5, 1 ya. Berarti 4 itu 0, berarti 5 itu 1, 6 itu 2. Ya. Nah, terus cari yang identitasnya sama dengan paling atas, ini dan ini. Nah, irisannya ini adalah identitasnya. Identitas di operasi penjumlahan sama dengan siapa? 0. Ya. Inverse-nya adalah ya yang hasilnya 0. Ini, ini, ini. Berarti inverse-nya 3, karena ini operasi penjumlahan, kita urut aja ya. Kita urut, misalkan inverse-nya 1 itu adalah 1 itu 3, oke, betul. Inverse-nya 2 itu adalah 2, oke. Inverse-nya 3 di penjumlahan adalah 3 itu 1 ya. Terus inverse-nya 0 itu adalah 0 ya. Ingat ya, simbol minus ini jangan kalian bayangkan sebagai min 0, min 1, min 2, min 3. Bukan, ini adalah menyatakan inverse di operasi penjumlahan. Simbolnya gini. Nah, sekarang kalau operasi perkalian. Berarti gimana? Berarti 1, 2, 3. Nah, nolnya diikutin nggak? Ya, ikutin aja lah, nggak apa-apa ya. 0 berarti habis itu nanti 0, 1, 2, 3. Nah, gini. Baru kita kaliin. Berarti ini 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ya, terus ini 1, 2, 3. Ini berarti 2, 3. 2 kali ini operasinya adalah perkalian bilangan bulat modulo 4. 4 modulo 4, 0 ya. 6 modulo 4, 2. Terus ini apa? 2, Pak. 2. 9 modulo 4, 1, Pak. 1. Oke. Nah, cari yang sama dengan atasnya. Nah, ini kan sama dengan ini ya. Baru ini sama dengan ini.
Berarti perpotongannya ini adalah identitas di operasi perkalian sama dengan 1. Nah, terus inverse-nya adalah yang hasilnya 1. Yang punya inverse itu berarti yang hasilnya 1. Ini sama ini. Berarti inverse-nya 1. Nah, inverse, kalau ngomong inverse di operasi perkalian dipangkat. Inverse-nya 1 adalah 1, terus inverse-nya 3 itu adalah 3. Inverse-nya 2 ada nggak? Inverse-nya 2 ada? Nggak ada. Nah, yang punya inverse ini, kalau kita kumpulin, nah, sama dia itu disebut sebagai UN. Nah, jadi UN-nya siapa aja nih? Ini kan E-nya 4 ya. Ini kan UN-nya 4. Sorry, saya ganti dulu. Ini Z4, berarti ini U4 itu adalah 1 dan 3. Ya kan? Karena definisi UN itu adalah himpunan elemen-elemen yang punya inverse. Yang punya inverse di sini siapa? Cuma 1 dan 3. Inverse-nya 1 siapa? 1. Inverse-nya 3 siapa? Kebetulan 3 sama dengan dia sendiri. Nah, ini disebut UN. Nah, ini sesuai kan dengan definisi yang kemarin UN. UN itu apa kemarin? Kita udah pernah belajar kan UN. UN itu adalah himpunan bilangan bulat positif ya. Positif yang relatif prima, himpunan bilangan positif kurang dari N yang relatif prima dengan N. Ya, itu definisinya. Jadi kalau ditanya U4, kalau ditanya U4 berarti cari bilangan bulat yang kurang dari 4 ya. Bilangan bulat positif yang kurang dari 4 tetapi relatif prima dengan 4. Nah, coba bilang bulat positif 0 ikut nggak? Nggak, karena 0 bukan positif. Terus 1. 1 sama 4 relatif prima nggak? Iya, GCD-nya 1 kan? Nah, terus 2. 2 sama 4 relatif prima nggak? Enggak, Pak. Nggak. 3. 3 sama 4? Iya, 4. 4 ikut nggak? 4 nggak ikut karena definisinya kan himpunan bilangan bulat positif kurang dari 4. N. Ya, Oh iya. kurang dari N. Ya, jadi sama ini. Nah, ya, jadi UN ini kenapa kok dinamakan U? Ya itu, berarti ini himpunan unit-unit gitu loh maksudnya. UN, himpunan elemen-elemen yang punya inverse gitu. Ya. Himpunan elemen-elemen yang punya inverse itu disebut unit. Makanya notasi himpunannya adalah U. Nah, ini maksudnya unit. Elemen-elemen yang punya inverse itu adalah yaitu 1, 3. Ya. Nah, berarti ini oke. ZN. Nah, sekarang ini ZN-nya kebetulan nggak prima ya. Sekarang kalau saya kasih contoh yang prima, misalkan Z 13 kebanyakan 9 bukan prima, Z7 ya. Z7 misalkan berarti isinya 0, 1, 7 kebanyakan 5 aja lah. Ya, Z5, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nggak sampai 5. Nah gini, berarti ini bentuk ring nggak? Iya ya, wong yang ZN aja udah bentuk ring kan? Ini kan udah untuk semua N kan? Ya, ini juga pasti bentuk ring. Cuman kita pengen belajar ini gimana sih elemen inverse-nya gitu ya. Kalau dia prima, kalau dia prima 0 berarti 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini dengan operasi penjumlahan bilangan bulat modul 5, 0, 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4. Ini 2, ini berapa? 3, ini 4, ini 0. Terus ini 3, 4, 0, 6, 1. Ini 4, 0, 1, 2. Ini 0, 1, 2, 3. Ya. Nah, kalau mau nyari identitasnya, cari yang sama dengan ini, yaitu ini. Terus cari yang sama dengan ini, yaitu ini. Nah, perpotongannya itu adalah elemen identitas di operasi penjumlahan, yaitu adalah 0. Ya. Terus inverse-nya adalah cari yang hasilnya 0. Berarti ini. Berarti inverse-nya 0 itu adalah 0, inverse-nya 1 di operasi penjumlahan itu adalah 4. Ya. Inverse-nya 2 di operasi penjumlahan adalah 3. Inverse-nya 3 di operasi penjumlahan adalah 2. Inverse-nya 4 di operasi penjumlahan adalah 1. Ya. Jadi setiap elemennya punya inverse di operasi penjumlahan. Dan harus ya. Nah, sekarang kalau perkaliannya. Kalau perkaliannya gimana? Kalau perkaliannya berarti
0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini perkalian bilangan bulat modulo 5. Berarti gimana nih? Berarti ini 0, 0, 0, 0. Ini berarti 0, 0, 0, 0. Ini 1, 2, 3, 4. Ini berarti 2, 4, 6, 1, 8, 3 ya. 3, 6, 1, 9, berarti 4, 12, berapa? 2. 2 Pak. Oke, terus ini 4, 8, 3, 12, 2, 16 itu 1. Ya. 1. Nah, sekarang kita cari yang mirip dengan yang atasnya. Yang ini sama yang ini. Yang perpotongannya ini adalah elemen identitasnya di operasi perkaliannya sama dengan 1. Nah, terus untuk cari inverse-nya, berarti ya cari aja yang hasilnya 1. Nah, ya. Berarti inverse-nya 0 ada nggak? Nggak ada Pak. Nggak ada, ya. Pasti nggak akan ada. Ya. Terus inverse-nya 1, 1 Pak. inverse-nya 1, itu 1. Ini nggak ada. Inverse-nya 2, 3 Pak. 3. Terus inverse-nya 3, 2, 2. Inverse-nya 4, 4 Pak. 4. Nah, coba kalian bandingin. Apa yang dibandingin, Pak? Nih, inverse penjumlahannya sama nggak dengan perkaliannya? Inverse-nya 1 kalau di jumlahan 4. Tapi kalau di perkalian 1. Inverse-nya 2 di penjumlahan 3. Di sini di kalian kebetulan sama. Inverse-nya ini juga kebetulan sama. Inverse-nya ini beda. Ya, jadi kalian nggak perlu menghafalkan inverse penjumlahan, inverse perkalian sama atau beda ya, nggak usah. Kalian tetap berpegang pada definisi bahwa inverse itu kalau hasilnya dikalikan sama dengan identitasnya. Ya, nggak punya inverse kayak 0, ya nggak apa-apa ya, sebut aja emang dia nggak punya inverse. Dan kalian ingat ya bahwa elemen identitas di operasi penjumlahan tidak akan pernah punya inverse di operasi yang kedua. Itu selalu. Ya. Sekali lagi, elemen identitas di operasi pertama selalu tidak akan pernah punya inverse di operasi yang kedua. Ya. Apapun elemen identitasnya. Nah, ini kan kebetulan 0 ya, bisa aja nanti nggak 0 kan. Kalau kita bekerja abstrak, ini misalkan huruf lain ya, bisa aja nanti ya. Tapi pasti terbukti bahwa siapa yang sudah jadi identitas di operasi pertama, dia nggak akan punya inverse di operasi yang kedua. Gitu. Ya. Nah, sekarang kita ke contoh 3 ya. ZX. Nah, apalagi nih ZX? ZX ini adalah himpunan semua polinomial dalam variabel X dengan koefisiennya bilangan bulat ya, di bawah operasi penjumlahan dan perkalian. Jadi ZX ini himpunan polinomial dengan variabel X. Z ini menandakan berarti koefisiennya itu harus Z, harus integer, zeta ya. Nah, di bawah operasi penjumlahan atau perkalian, dia ternyata membentuk ring. Ring, bahkan dia ring komutatif, bahkan dia juga punya punya identitas. Identitasnya adalah fx sama dengan 1. Nah, perhatikan. Ini sudah bukan angka lagi kan yang dikumpulin adalah fungsi-fungsi. Nah, gimana kita buktikannya? Coba kita buktikan. Zx, Nah, Zx, nanti kalian juga akan temuin nih, ada. Misalkan, ini temunya, Qx. Nah, terus atau bisa juga nanti kalian temui real X. Nah, atau bisa juga kalian temui Cx. Nah, Cx berarti apa? Koefisien-koefisiennya adalah bilangan kompleks. Ini berarti koefisien-koefisiennya bilangan real. Ini berarti bilangan quotient rasional. Ya, bilangan rasional. Nah, bisa juga nanti kalian temui Znx misalkan. Ini misalkan ZPX misalkan. Nah, berarti koefisien-koefisiennya itu harus yang elemen ZP gitu ya. Jadi ZX ini adalah himpunan semua polinomial ya. Polinomial berderajat berapa? Sembarang ya, derajat sembarang. Ya, sampai datar hingga juga masuk ke sini. Asalkan semua koefisiennya Z. Koefisiennya itu adalah bilangan bulat ya.
Nah, coba kita buktikan apakah dia membentuk, ini kan katanya ring komutatif ya. Nah, berarti ZX dengan operasi penjumlahan dan perkalian fungsi biasa, dia membentuk ring komutatif, bahkan dengan unity-nya adalah fx sama dengan 1. Nah, apa yang pertama kali kita cek? Pertama kali kita cek adalah cek ZX dengan operasi pertama, dia harus membentuk grup komutatif atau grup Abel. Nah, tertutup nggak? Gimana buktikan tertutup? Setiap ambil ZX, nah, dia pasti kalau dijumlahin di ZX juga nggak? Setiap ambil A, B, anggota ZX, maka apakah A tambah B itu juga anggota ZX? Gimana? Masuk Pak dia. ZX. Masuk ya? Gimana membuktikan secara aljabarnya? Ya gini, misal karena A elemen ZX, maka misal A itu sama dengan A1, A0 ditambah A1X ditambah A2X bla 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 sampai AN X pangkat N ya, pangkat N. Ini dengan syarat AI-nya adalah elemen bilangan bulat ya. Terus B-nya itu adalah B0 tambah B1X ditambah B2. Oh, ini kuadrat ya. B2X kuadrat bla 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 sampai BM X pangkat M ya. Ini kenapa dibedakan? Karena ingat ZX itu tidak bilang berderajat tertentu. Ini dari sini kita tahu A-nya berderajat N kan. B-nya berderajat M. Ya, nggak harus sama ya. Nah, ini dengan syarat BI-nya, setiap koefisiennya itu juga harus bilangan bulat. Nah, kalau ini saya jumlahkan, nah, dijumlahin A tambah B, maka hasilnya apa? A0 tambah B0, terus A1 tambah B1, X, terus A2 tambah B2 X kuadrat, terus ditambah bla bla bla, sampai apa? Ya, duluan mana? Misalkan M yang lebih besar dari N, misalkan ya. Kalau M yang lebih besar dari N, ya, berarti duluan siapa yang muncul? N kan? Berarti ditambah AN, terus BN, ya, X berderajat N, ditambah bla 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 lagi, terus ditambah N-nya kan habis, AN plus 1, berarti kan AN plus 1 siapa? Ya 0 kan berarti di sini. Ini kan cuma sampai AN nih. Padahal ini masih ada nih. Setelah N ini masih ada, dia sampai M. Ya berarti tinggal sisanya kan, berarti tinggal BN plus 1, ya, X pangkat N plus 1, bla bla bla, sampai B, M, X pangkat M. Ya, betul ya. Ini kenapa kok nggak ada AN plus 1? Ya karena AN-nya cuma sampai AN, yang A. Jadi di sini cuma sampai BN plus 1. Kalau BN kan masih ada nih, ngikut kan. BN plus 1-nya ada. Nah, terus sampai nambah terus sampai maksimalnya adalah BM X pangkat M. BM X pangkat M. BN. BM X pangkat M. Nah, gitu ya. Kan maksimalnya ini sampai M kan. Nah, sekarang kita lihat. Apakah A tambah B-nya elemen ZX? Iya. Kenapa? Karena lihat. Ini koefisiennya semua pasti Z kan. Kok bisa? Ya karena A0, A1, A2, A-nya elemen Z. Kenapa? Karena A-nya elemen ZX. Berarti koefisiennya semua bulat. B juga koefisiennya semua bulat. Dijumlahin juga pasti bulat. Ya, jadi A tambah B pasti elemen ZX juga. Kenapa? Karena koefisiennya bulat juga. Ya, dan dia dalam variabel X juga. Ya. Nah, jadi tertutup. Terus kalau asosiatif gimana? Asosiatif juga sama ya, caranya kayak gini. Ambil A-nya bebas, ambil B-nya bebas, terus C-nya ambil lagi bebas, ya. Misalkan ini pangkatnya sampai P, Q, R, ya. Nanti kalian cek ya.
P, Q, R dengan misalkan P-nya lebih besar dari Q, lebih besar dari R, misalkan kayak gini, diurut polinomialnya misalkan bisa sama ya, bisa sama, berarti ini bisa sama. Nah, gini. Ini juga bisa sama berarti ya. Boleh sama kan? Boleh. Ya, tapi kita bisa mengurutkan. Ini nggak apa-apa nih buktikan kayak gini. Nggak apa-apa. Justru ini lebih umum kita memikirkannya. Ya, untuk membuktikan asosiatif, bisa nggak kalian? Asosiatif ya idenya sama ya, ambil A-nya itu tadi, B-nya itu tadi, C-nya itu tadi, ini berderajat P, berderajat Q, berderajat R misalkan. Terus asumsikan misalkan P itu yang paling besar sudah diurutkan, ya. Boleh kan kita selalu bisa mengurutkan polinomial kan? Nah, misalkan ini derajat ini yang paling besar saya taruh A, yang paling tengah-tengah saya taruh B, R saya taruh ini. Nah, terus kalian bisa buktikan tuh bahwa A tambah B tambah C pasti akan sama dengan A tambah B tambah C. Nah, ini bisa kalian buktikan secara aljabar. Ya, masukkan yang di sini tadi. Masukkan ke sini, terus bentuk sampai jadi ini. Ya, jadi asosiatif ya. Terus, tertutup asosiatif identitas. Ya, identitasnya siapa? Identitas di operasi penjumlahannya. 0, Pak. Di mana bunyinya? Identitasnya adalah EX sama dengan 0. Ya, kan fungsi kan harusnya. Ya. Karena kan dia fungsi tadi. Jadi identitasnya adalah EX sama dengan 0. Kenapa? Karena untuk setiap F anggota ZX, ya, maka apa? Apa yang berlaku? Fx itu kalau ditambah EX pasti sama dengan Fx sendiri. Nah, gitu kan? Nah, jadi identitasnya berupa fungsi. Harus EX. Nggak boleh nol aja nyebutnya. Ya. Karena identitasnya juga harus ada di grupnya. Harus ada di grupnya kan. Nah, grupnya berupa apa? Fungsi-fungsi ya. Berarti identitasnya juga harus fungsi-fungsi. Ini Pak, fungsi itu nggak? harus Fungsi. Kenapa? itu, Pak. Apa? Itu harus exit itu, Pak. Iya, harus EX. Nggak boleh nol. Nggak boleh FX gitu, Pak. Oh, boleh. Boleh. Tapi biar kita tahu, biasanya umumnya kalau identitas itu selalu E simbolnya. Nanti kalau Fx dikira elemen biasa. Ya, umumnya kalau di aljabar E itu menandakan identitas. Ya, EX sama dengan nol. Nah, terus karena dia udah punya kekhususan sendiri. Asosiatif identitas apa? Inverse. Nah, sekarang inverse. Kalau inverse-nya siapa? Inverse-nya. Ya, inverse nggak? Ambil, misalkan, A anggota ZX. Ya, misal, A-nya siapa? Tadi A0 tambah A1X tambah A2X kuadrat bla 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 sampai AN X pangkat N. Maka min A itu siapa? Min A itu adalah ya ini. Min A0, min A1, min A2, X kuadrat bla 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 sampai min AN X pangkat N. Ini juga pasti elemen ZX. Ingat ya, nggak cukup hanya membuktikan inverse-nya ada, tapi kalian harus buktikan bahwa dia ada di dalam situ. Nah, jadi informasi ini penting bahwa inverse-nya itu ada, yaitu ini, dan ini tuh pasti ada di sini. Kok bisa? Iya, kan A0, A1, A2, AN-nya bulat. Kok tahu? Ya kan A-nya elemen ZX, berarti koefisiennya harus bulat. Kalau bulat, berarti min A, berarti ini min juga. Nah, bulat, min-nya itu ya bulat juga. Ya, berarti anggota ZX. Nah, jadi memastikan ini juga perlu. Jadi selain memastikan inverse-nya ada, ini bentuk inverse-nya, kalian harus yakinkan bahwa ini juga ada di sini. Karena nanti bisa jadi ini ada nih inverse-nya, tapi dia nggak di grupnya, dia di yang lain. Nggak ada di dalam grupnya, gitu loh maksudnya. Nanti akan ada kalian temui soal kayak gitu. Ya. Jadi pastikan bahwa inverse-nya itu juga ada di dalam grup itu. Makanya yang teorema two step tadi, dia bilangnya apa? Two step tadi, yang di grup tadi, subgroup, membuktikan subgroup tadi, dia buktikan tertutup, ya. Terus apa? Tertutup terhadap operasinya, ya, sama inverse-nya ada di situ. Gitu doang kan. Nah,
Tertutup, asosiatif, lintas, inverse, terus apa? Komutatif ya. Komutatifnya ya jelas ya. Gimana cara membuktikannya? Secara aljabar. Ya berarti gini. Ambil A, B, anggota ZX. Nanti kalau kalian masuk ke bagian pembuktian ya kayak gini. Terus, misal A-nya itu sama dengan bla 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 yang tadi, B-nya sama dengan bla bla bla. Bla bla itu siapa yang kayak yang di halaman sebelumnya yang ini? Ya kan harus misalkan ini A-nya ini, B-nya ini gitu ya. Nah, terus jumlahin, terus kalian lakukan secara aljabar, dibalik-balik sampai harus ketemu B tambah A. Ya. Oke, berarti bisa nggak buktikan A tambah B sama dengan B tambah A? Bisa ya kan, tinggal dibalik-balik ini nanti kan. Misalkan ini aja lah. Nah, ini kan A tambah B nih. Ini kan A tambah B udah ini kan. Nah, kalau supaya mengarahkan B tambah A, ya sudah. Ini kan boleh saya ganti jadi B0 tambah A0, B1 tambah A1. Jadi saya kasih di sini bawahnya. Ini sama dengan B0 tambah A0. Yang ini B1 tambah A1. Yang ini ditambah B2 tambah A2 X kuadrat. Bla bla. Akhirnya sampai di langkah berikutnya sama dengan, ya udah ketemulah B tambah A. Gitu ya. Nah, komutatif udah. Jadi, dia grup Abel kan di operasi pertama. Ini kan kita tadi mau ngapain sih? Kita tadi membuktikan apakah dia grup Abel kan di operasi pertama. Ya, grup Abel kan. Kalau udah grup Abel, apakah sudah selesai? Belum. Karena kita masih harus tunjukkan ZX dengan operasi yang kedua, perkalian. Ya, dia harus tertutup. Tertutup bisa buktikan ya, sama ya caranya. Tinggal ambil A-nya tadi siapa. Ya, A sama dengan, berarti harus dibiasakan. Buktikannya gini. Ambil A, B, anggota ZX. Siapa yang kamu ambil itu? Disebutkan A sama dengan siapa tadi. B sama dengan siapa tadi. Terus kalikan. Kalau dikalikan, kalian bisa tunjukkan nggak kalau dia itu hasil perkaliannya anggota ZX. Ya, bisa ya, karena bulat kali bulat itu tetap bulat kan. Jadi koefisiennya nanti bulat semua. Karena koefisiennya bulat semua, hasil kalinya, ya berarti dia pasti anggota ZX. Ya, tertutup. Terus asosiatif. Asosiatif juga sama ya. Ambil A, B, C, anggota ZX. Terus A-nya siapa, B-nya siapa, C-nya siapa. Ya, ini derajatnya misalkan P, Q, R. Dengan P lebih besar, Q lebih besar R. Pak harus gini? Nggak harus. Bisa aja kalian pilih ini. P kurang dari Q kurang dari R. Ya, nggak harus ini. Ini juga bisa. Nah, terus tunjukkan bahwa A, B, C sama dengan A, B, C. Nah, ini kan bisa kan aljabar biasa kan? Kalikan aja ini sama ini duluan. Terus baru kalikan yang ketiga. Nanti tinggal rubah-rubah kurungnya sampai ketemu yang sebelah kanan. Ya. Nah, tertutup, asosiatif, distributif. Nah, distributif juga sama. Ambil A, B, C, elemen ZX. Ya. Terus buktikan, angka panjang ini memang A tambah B tambah C sama dengan AB tambah AC. Distributif kiri dan distributif kanan. Nah, sekarang dia perkalian, dia komutatif nggak? Nah, ini katanya ring komutatif kan? Ring komutatif. Ya. Berarti ini harus kalian tunjukkan juga bahwa dia komutatif. Komutatif berarti maksudnya apa? AB sama dengan BA. Cara membuktikannya gimana? Sama. Ambil AB. Ini pokoknya ngambil-ngambil gini lah. Ya. Terus tunjukkan yang sebelah kiri sama dengan yang sebelah kanan. Nah, terus katanya dia juga punya unity. Nah, unity-nya, inverse-nya itu adalah kalau E tadi udah dipakai di identitas operasi pertama, nah berarti sekarang kita pakai fx. Fx sama dengan 1. Ya. Kenapa? Karena A kali F selalu sama dengan A. Untuk setiap A anggota ZX. Ya. Nah, yang nggak boleh di aljabar itu gitu ya. Yang nggak boleh apa?
ini kalau kalian tadi sudah ngambil E di sini sebagai elemen identitas, X-nya kan 0 nih. Nah, di sini kalian nggak boleh lagi pakai E. Meskipun sama-sama identitas. Ya, jadi karena identitasnya akan beda. Yang satu tadi identitas di penjumlahan, yang ini identitas di perkalian. Jadi kalian nggak boleh di sini pakai E, X itu nggak boleh. Kenapa? Karena tadi E-nya udah dipakai di penjumlahan. Kecuali tadi di jumlahan pakai F, terus sekarang di sini pakai E. Nah, itu baru boleh. Ya. Nah, yang kayak gitu nggak boleh. Jadi di aljabar itu simbol EX, FX itu kan semuanya simbol kan? Ya. Kalian tidak boleh memberi simbol pada dua hal yang berbeda. Di ini kan satu, yang tadi 0. Masa simbolnya sama-sama E gitu loh maksudnya. Nah, contoh 3. Sekarang contoh 4. Nah, sebelum ke contoh 4, contoh 3 paham nggak? Nanti coba ya. Ya, paham. PR ya. Coba kalian latih. Kalian latih diri kalian untuk belajar membuktikan. Ya, secara aljabar. Nanti fotokan ke saya. Fotokan di grup aja. Ya. Fotokan. Ini PR dari saya. Difotokan di grup. Ini penjumlahannya gimana. Ya, biar terlatih. Karena nggak bisa kalau nggak dilatih itu memang aljabar itu. Harus ada feeling. Kalian harus punya feel untuk mengerjakan, untuk mendapat. Ya. Dan yang kayak gini nggak akan keluar. Ya, ini kan gampang kan. ZX. Yang di sana nanti keluarnya aneh-aneh. Tapi kalau kalian nggak terbiasa melatih membuktikan, ini kan membuktikan semua kan tadi. Ya susah, nggak terbangun konsepnya. Kerangkanya itu harus tertutup dulu. Kalau tertutup itu harus ngambil. Kalau yang diambil didefinisikan siapa yang diambil tadi. Terus dijumlahin arahnya kemana, membuktikan apa, membuktikan komutatif. Berarti dari kiri harus sama dengan dari kanan. Nah gitu. Nah kerangka berpikir kayak gitu itu kalau nggak dilatih nggak bisa. Dari hal yang sederhana. Ini kan soal sederhana. Soal yang kayak gini nggak akan keluar di Olimpiade. Ya. Cuman soal ini sangat berguna sekali untuk membantu kalian membangun kerangka berpikir. Ya. Langkah-langkahnya itu harus gini, harus gini gitu. Ya. Kerjakan ya. Nah, sekarang kita coba nomor 4. Nggak dilatih, nggak dinilai ya nggak apa-apa. Yang penting kan kalian terbentuk ini pola berpikirnya. Ya. Sekarang contoh 4. Nah, coba lihat ya. Ini ada Z, kurungnya siku X. Berarti dia polinomial. Sekarang ada M, 2 ada Z. Nah, gimana tuh? Berarti ini maksudnya adalah matrik 2 kali 2 dengan entry bilangan bulat. Nah, nanti bisa aja tuh notasinya gini. M, 2, Z, X. Nah, ini apa nih maksudnya kalau kayak gini? Berarti matrik 2 kali 2 dengan entry-nya adalah polinomial. Nah, jadi isinya fungsi nanti. Bisa juga kayak gitu. Ya. Nah, ini katanya apa? Dia ring tak komutatif. Ya. Jelas ya, karena matrik itu nggak komutatif ya. Meskipun dengan operasi penjumlahannya ini komutatif kan? Ya nggak? Kan harus Abel memang, grup yang pertama, operasi yang pertama. Operasi pertamanya apa nih kalau M2Z? M2Z ini berarti operasi yang pertamanya penjumlahan matrik, terus operasi berikutnya yang kedua adalah perkalian matrik. Nah, meskipun dia dengan operasi yang pertama itu Abel, tapi kan dia operasi yang keduanya nggak komutatif. Nah, makanya dia disebut ring non-komutatif. Karena komutatif atau tidaknya ring itu dilihat dari operasi yang kedua. Sebuah ring komutatif atau tidak itu dilihat dari operasi yang kedua. Kenapa nggak lihat yang pertama? Karena yang pertama wajib komutatif. Karena yang pertama, operasi yang pertama dia wajib komutatif. Nah, ini sama ya. Sama, cara membuktikannya gimana berarti? Ya tertutup, A tambah B, samalah kayak gitu. Ya harus dilatih sih kalian. Harus coba ngerjakan ya. Saya lewati ya. Lewati atau bahas nih? Nomor 4, contoh 4. Kebayang nggak maksudnya? Kalau maksudnya, ya berarti harus gini. Harus dibuktikan dulu apa yang dibuktikan. Yang dibuktikan dulu itu M2Z dengan operasi penjumlahan, dia harus bentuk grup Abel. Gimana grup Abel? Ya itu tadi kayak contoh-contoh sebelumnya. Tertutup. Kalau tertutup berarti ambil A anggota ini, ambil B anggota ini. Misalkan A-nya siapa? Misalkan A1, A11, A12, A21, A22 gitu kan.
Terus B-nya. Jadi kalian harus ambil A, B anggota M2. Jadi kalian harus ambil A, B anggota M2Z. Terus misal siapa? A-nya sama dengan A11, A12, A21, A22. Nah, gini. Ya. Terus B-nya siapa? Terus dijumlahin. Nah, penjumlahannya A tambah B apakah anggota M2Z? Nah, kayak gitu-gitu ya. Tertutup. Terus tertutup asosiatif, ya ambil ABC. Kalian buktikan nanti ya. Nah, terus tertutup asosiatif, itu apa? Identitas. Identitasnya siapa? Identitasnya adalah 0. Siapa? 0, 0, 0, 0. Nah, gini. Ya, identitasnya ini kan. Ingat identitas di operasi penjumlahan disimbolkan dengan 0. Padahal bukan ini kan identitasnya. Identitasnya siapa? Si ini kan, si matrik ini sebenarnya kan. Ini cuma simbol aja. Simbol bahwa ini elemen identitas di operasi penjumlahan. Nah, contoh yang tadi juga boleh tuh kalian sebut ini bukan EX. Tapi kalian sebut ini sebagai 0X. Identitas di operasi penjumlahan. Nah, terus yang ini bisa juga kalian sebut identitas di operasi perkaliannya bukan fx, tapi 1x. 1x. Nah, itu boleh juga. Ya. Kenapa kok boleh ya? Kan definisinya tadi udah disebut 0 sama 1 itu adalah 0 identitas di penjumlahan. Kalau yang satu tadi mana ya? Ini, dengan unity mana ya unity ya? Unity nggak ada. Ya, boleh lah ya pokoknya. Pokoknya jelas. Nah, terus gitu ya. Jadi kembali lagi ke sini sekarang M2Z ini tertutup. Terus asosiatif sama buktikannya. Identitasnya ini ya. Inverse-nya kalau ambil A ini berarti ini tinggal kasih min A, min ya. Min ini kan juga masih elemen bilangan bulat. Jadi masih masuk. Terus komutatif, ya buktikan A tambah B sama dengan B tambah A. Ambil A-nya ini, ambil B-nya siapa, dan jumlahin, terus dibalik. Ya, karena kenapa kok boleh dibalik? Karena Z kan komutatif. Kan elemennya kan Z nih. Nah, ke Z kita tahu dia komutatif. Berarti boleh dibalik. Tahu nggak maksud saya? B11, B12, B21, B22. Nah, bagaimana cara kalian buktikan bahwa ini grup Abel? Berarti kan A tambah B harus sama dengan B tambah A kan? Ya udah, ini matriknya A-nya siapa, ditambah B-nya siapa. Terus kan jadi sebuah matrik tuh. Ini yang isinya A11 tambah B11, ini A22 tambah B22. Nah, ini kan sama aja dengan B11 ditambah A11 bla 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 di sini B22 ditambah A22. B22 ditambah A22. Terus ini bisa lagi, ini jadi B ditambah A. Ada B tambah A. Ya, harus sejalan. Harus berangkat dari A tambah B, ketemunya B tambah A. Gitu ya. Nah, komutatif udah. Sekarang yang operasi kedua. Operasi yang kedua apa? M2Z dengan operasi perkalian. Ya, sama ya. Berarti tertutup. Tertutup nggak? Ya, karena matriksnya A kali B ya. A kali B. Bilangan bulat kali bilangan bulat ya. Tertutup. Terus asosiatif. Kalian bisa cek. Cara ngeceknya ya ambil-ambil tadi. Terus habis itu apa? Distributif kiri sama kanan. Nah, kalau ini distributif kiri kanannya harus dicek satu-satu. Ya, kenapa? Ya karena dia nggak komutatif. Ya kan? Makanya dia disebut nggak komutatif. Buktikan nggak komutatif gimana? Nah, kalau membuktikan tidak berlaku, itu berarti pakai contoh konkret. Ya, misalkan ambil 1, 2, 3, 4. Terus ambil lagi 0, 1, 2, 3. Nah, ini dua-duanya elemen M2Z. Nah, ini sebut saja. Ini sebut saja. Ini bunga, ini mawar. Ya. Terus kalikan bunga dengan mawar.
Nah, pasti tidak sama kan nanti. Nah, udah. Jadi kalau membuktikan tidak benar atau tidak berlaku, harus pakai contoh konkret. Ya, nggak boleh pakai simbol-simbol. Ya, karena dia menyangkal. Contoh penyangkalnya ada siapa? Ini loh. Ada konkret, ini beneran ini, gitu maksudnya. Ya. Terus unity. Nah, identitasnya kan memang ini kan. I. Ya. Udah. Hmm. Terus ini example 5. Himpunan 2Z. Ah, ini coba. 2Z. Ayo coba. Kalau Z itu artinya apa, yo? Bilangan bulat, Pak. Ya, himpunan bilangan bulat. Kalau 2Z berarti artinya apa? Kalau 2Z berarti artinya semua bilangan bulat itu dikalikan 2. Oh. Nah, ini kan ada pengalinya 2 kan? Berarti semua bilangan Z tadi dikalikan 2. Berarti dengan kata lain, ini adalah himpunan bilangan bulat genap. Ya kan? Atau kalau secara aljabar berarti gimana? Secara aljabar berarti kan gini kan? Z itu adalah bla 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 min 3 min 2 min 1 0 1 2 3 bla bla bla. Nah, 2Z artinya Z-nya dikali 2. Berarti ini bla 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 min 3 kali 2 adalah min 6. Ini berarti min 4 min 2 0 2 4 6. Nah, ya. Jadi ini udah lihat, perhatikan. Ini semuanya bilangan genap semua kan. 2Z. Nah, nanti 3Z ya sama juga. Kalau ada 3Z belum tentu ganjil ya, tapi kalau 3Z. Khusus yang 2Z aja dia pasti genap. Karena kenapa ya? Pengalinya 2. Semua bilangan dikali 2 pasti genap. Nah, kalau 3Z belum tentu ya. 3Z nanti ada kalian temukan 3Z, 4Z, 5Z, 6Z ya sama. Kayak gitu juga caranya. Ya. Nah, dia bilang apa? 2Z dengan operasi penjumlahan dan perkalian itu adalah ring komutatif tanpa unity. Nah, yuk coba. Gimana tuh? Berarti 2Z dengan operasi penjumlahan dan perkalian biasa itu dia ring komutatif tapi dia nggak punya unity. Nggak punya unity. Ya. Nah, gimana buktikannya? Ya udah kayak tadi. Berarti 2Z buktikan dulu 2Z dengan operasi yang pertama dia adalah grup Abel. Nah, buktikan grup Abel jadi harus tertutup ya. Tertutup maksudnya apa? Ambil 2 di 2Z, anggotanya harus dioperasikan harus di 2Z. Misalkan ambil A, B elemen 2Z. Terus siapa yang kamu ambil itu supaya mencerminkan 2Z? Misal A sama dengan 2K1, B sama dengan 2K2. Dengan K1, K2 elemen bilangan bulat. Nah, ya kan? Bebas kan artinya? Tapi dari sini kalian tahu bahwa oh A sama B ini pasti elemen 2Z. Kok tahu? Ya kan ini ada pengalinya 2. Ya. Oke. Tapi K1 K2-nya nggak harus elemen 2Z, dia harus elemen Z. Ya, berapapun elemen Z, kalau dikali 2 kan jadi elemen 2Z. Nah, terus gimana? Berarti A tambah B itu sama dengan 2K1 tambah 2K2. Jadi sama dengan 2K1 tambah K2. Nah, sebut saja ini 2K. Nah, ternyata ini kan juga elemen 2Z. Kenapa? Karena ada pengalinya 2. Berarti A tambah B itu elemen 2Z. Nah, berarti dia tertutup. Nah, gitu. Ya. Membuktikan tertutup dari mana? Ya ini kan secara aljabarnya. Ada nih pengalinya 2 nih. Sebut saja K1 tambah K2 itu sama dengan K. Karena dia dikali 2, berarti pasti elemen 2Z berapapun K-nya kan. Nah, tertutup udah asosiatif. Sama juga asosiatif kayak gini juga ya. Ambil ABC, A-nya ini. B-nya 2K2, C-nya 2K3 misalkan. Gitu ya. Tertutup. Asosiatif. Terus apa lagi? Identitas. Identitasnya siapa? 0 ya. Iya, Pak. Identitasnya 0. Terus inverse-nya. Inverse-nya berarti? Min 2. Ayo, gimana buktikan?
Gimana membuktikan inverse? Ambil A elemen 2Z. Ya, misal A sama dengan siapa? 2K misalkan. Terus, maka min A itu sama dengan min 2K. Min 2K ini sama dengan 2 kali min K. Nah, berarti ini pasti elemen 2Z. Kan harus 2, kan? Min-nya masuk ke sini. Ya, sebut saja min K itu adalah K1. Nah, berarti elemen 2Z. Ya, jadi min A-nya juga pasti elemen 2Z juga. Nah, kalau tertutup, asosiatif, identitasnya. Nah, buktikan identitas gimana? Identitasnya udah 0 ya, jelas ya. A tambah 0 sama dengan 0 tambah A. Ya. Inverse udah, terus apa? Komutatif ya, kan harus grup Abel ya. Harus grup Abel. Terus komutatifnya gimana? Komutatif. Ya sama. Ambil A, A-nya sama ya. Misalkan yang ini saya ambil A-nya. Yang ini. Nah, berarti gimana buktikannya? Berarti A tambah B itu sama dengan 2K1 tambah 2K2. Berarti 2K1 tambah K2. Berarti 2K2 tambah K1. Duh, boleh nggak ini? K1 tambah K2 sama dengan K2 tambah K1. Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena K1 K2-nya elemen Z. Terus kenapa kalau elemen Z? Elemen Z itu komutatif kan? Ya. Jadi ini boleh karena ini elemen Z. Saya ngerjakan ini di elemen Z. Ya. Terus ini dijabarin lagi. Berarti sama dengan 2K2 tambah 2K1. Jadi 2K2 tadi B tambah A. Nah, lihat. Berangkat dari kiri, A tambah B menghasilkan B tambah A. Itu. Ya. Terus apa lagi nih? Komutatif berarti kesimpulannya dia grup Abel ya. Jadi dia kesimpulannya grup Abel. Udah selesai? Belum. Ya. Kita harus buktikan lagi 2Z 2Z dengan operasi perkalian ini harus tertutup sama apa tadi ya? Ini dia bilangnya asosiatif ya. Tertutup dulu. Kalau tertutup bisa nggak? Sama ya, ambil A, ambil B tadi ya. Dikalikan pasti ada duanya muncul kan. Coba ya udah saya kerjakan. Berarti ambil A, B elemen 2Z. Terus misal A-nya tadi itu ya. Ini udah saya tulis. 2K1, B-nya 2K2 dengan K1, K2 elemen Z. Nah, tertutup. Berarti AB sama dengan 2K1 dikali 2K2. Berarti ini sama dengan 2K1 kali 2K2. Gimana yang bagus buktikan? Start. Ya udah, ini aja. Berarti pokoknya harus muncul 2. Harus muncul 2. Berarti 2 K1 kali K2 kali 2. Gimana baiknya ya? Ya berarti gini dulu. 2K1 salah. 2-nya harus ke depan. 2K1 kali 2 kali K2 berarti 2K1 K2 berarti ini 2 kali 2K1 K2. Nah, sebut saja ini sama dengan K. Udah, berarti AB-nya kelipatan 2. Dengan kata lain dia elemen 2Z. Ya. Tertutup asosiatif juga sama. Distributif kiri kanan. Nah, kalau kalian sudah tahu ini komutatif, ya, ini kan komutatif pasti kan ya. Ya kalian kerjain dulu komutatifnya. Buktikan dulu dia komutatif, baru nanti distributifnya kalian cukup buktikan 1. Tapi di state, karena dia sudah kita buktikan komutatif, maka cukup dibuktikan 1 aja distributif kiri. Ya. Nah, komutatifnya berarti gimana? AB berarti 2K1 kali 2K2. Jadi sama dengan 4K1 K2.
Ya, arah kita adalah BA. Oh, yaudah. Kita kerjain sesuai prosedur. Berarti 2K1, 2K2, 2 kali di sini apa? 2K2. Arahnya K1 harus pindah ke sana. Oh ya, berarti ini 2 K2. K1, K2, berarti 2, K1, K2, 2, K2, K1, ya, berarti 2, K2, K1, baru 2, K2, K1, berarti 2K2, 2K1, berarti ini B, ini A. Ya, kelihatannya kayak ngerepotin banget ya. Nah, tapi ya emang kayak gitu sih. Ya. Maksudnya dia konsisten gitu, nggak sembarangan bolak-balik gitu. Semuanya ada prosesnya. Ini komutatif, dijamin kan. Tuh. Jadi AB sama dengan BA. Terus katanya dia nggak punya unity. Nggak punya unity. Ya jelas ya. Bisa nggak buktikan? Kalian bisa nggak buktikan dia nggak punya unity? Nah, kalau buktikan nggak punya, Ambil atau nah, nggak punya. Kalau nggak punya siapa dulu yang diambil berarti? Oh. Ayo. Nah, kalau kalau di matematika itu ciri-cirinya kalau buktikan tidak ada, buktikan nggak, buktikan pokoknya ketidakadaan itu mesti dengan pengandaian. Ya. Buktikan kalau yang tadi kan buktikan salah karena kenapa kita bisa ngambil karena ada contohnya kan. Nah, kalau yang buktikan buktikan nggak ada, kalau buktikan nggak ada, kita ngambilnya apa? Oh, nggak ada, ya kan? Jadi kita mesti pakai pengandaian di matematika cirinya gitu. Kalau buktikan tidak benar, tidak berlaku, itu berarti pasti dengan contoh penyangkal. Tapi kalau membuktikan sesuatu tidak ada, membuktikan sesuatu tidak ada, itu pasti dengan pengandaian. Jadi, andai dia punya unity, gitu. Terus apa yang kontradiksi, apa yang muncul, gitu. Ya, oke, coba ya, kita buktikan ya. Kita membuktikan apa? Buktikan bahwa dia nggak punya unity. Ya. Jadi, kalau dia nggak punya unity, nggak mungkin kita ngambil contoh, wong dia nggak punya, mau dibuktikan. Berarti pasti harus andai bukti kontradiksi ini namanya ya. Kalau di Madis ada yang pernah dapat belajar Madis kan, matematika diskrit kan ada pembuktian kontradiksi ya. Andaikan apa? Andaikan 2Z punya identity. Identity siapa? Misal sebut saja E. E-nya itu anggota 2Z ya. Siapa? Siapa E-nya? E-nya berarti pasti 2K. Ya. Nah, karena dia sebagai identity, berarti artinya apa? E kali A itu harus sama dengan A kali E. Dan harus sama dengan A. Nah, berarti E-nya kan 2K. 2K, terus A-nya siapa? A-nya siapa? Ya sudah, A-nya A aja lah misalkan. Berarti 2KA kan? Nah, ini kan 2KA itu sama nggak dengan A kali 2K? Sama, tapi dia sama nggak dengan A? Sama nggak dengan A? Sama nggak dengan A? enggak, Pak. Nggak selalu ya, kalau A-nya 0, dia sama. Nah, berarti gimana? Pembuktiannya kurang komplit nih berarti. Berarti pembuktiannya ada yang kurang kita ambil. Andaikan 2Z punya identitas. Misal E sama dengan 2Z, yaitu berarti karena dia anggota 2Z, berarti E-nya sama dengan 2K. Terus ambil A elemen 2Z dengan A-nya bukan sama dengan 0. Nah, harus kita kasih gini. Ya, kan 0 anggota 2Z ya. Kita ngambil A anggota 2Z
tapi dengan syarat A-nya nggak boleh 0. Karena kita mau membuktikan kontradiksi. Ya. Jadi akibatnya, kalau A-nya bukan 0, berarti akibatnya A sama dengan 2K1 misalkan. Dengan K1-nya bukan 0 kan? Pasti. Ya udah, tinggal masukin ke sini. Berarti A kali E itu sama dengan A-nya 2K1, E-nya 2K. Ya. Terus, habis itu, dia sama nggak? Apakah dia sama dengan A kali E? Sama dengan A? Sama dengan 2K1? Enggak, Pak. Apakah ini sama dengan 2K1? Gimana cara membuktikan? Gimana cara ngomong enggaknya? Ayo. Karena K1 bukan 0, nah terus K-nya sekarang. K-nya kan bebas nih. Ya kan? K-nya bebas kan? Berarti bisa 0 kan? Ya, bisa 0 kan? Iya, Pak. Jadi kalau K-nya 0, maka perkalian ini sama dengan 0 kan? Jelas nggak sama dengan 2K1. Kalau K-nya nggak 0, ini juga nggak akan sama dengan 2K1. Ya. Nah, gitu berarti. Jadi K-nya, E-nya boleh sembarang, identitasnya boleh sembarang. Ya, kan kita anggap ada, dan kita nggak tahu siapa. Jadi ini E-nya harus umum, ini nggak boleh dibatasi, K-nya nggak boleh 0, karena bisa jadi 0 itu jadi identitas juga di perkalian. Ya. Ada nggak ya? Coba saya tanya. Ada nggak? Bisa nggak kalian kasih contoh ke saya ring yang identitas penjumlahannya itu sekaligus jadi identitas perkalian? Ring yang identitas penjumlahannya sama dengan identitas perkaliannya. Siapakah ring itu? Ring itu adalah ring 0. Ya. Yang mana ring 0 itu? Ya ini. Ya kan? Elemennya cuma 0 kan? 0 tambah 0, 0. Tertutup, asosiatif pasti kan? Inverse. Terus identitas di penjumlahan. Komutatif lagi. Jadi ini udah grup komutatif dengan operasi pertama. Operasi perkaliannya tertutup, 0 kali 0, 0 ada di sini. Terus habis itu asosiatif, 0 tambah 0 tambah 0 sama dengan 0 tambah 0 tambah 0 ada di sini. Terus dia komutatif juga. Ya. Terus dia identitas juga kan? Kan 0 kali 0 sama dengan 0. Ya. Berarti 0 ini adalah identitas di penjumlahan, dia juga sekaligus di perkalian. Nah, kenapa saya perlu ngasih contoh ini? Nah, kembali ke sini tadi. Ya. Kan kita tadi mengandaikan 2Z-nya punya identitas. Ya. Terus ambil aja identitasnya E sama dengan 2Z. E anggota 2Z. Siapa? E-nya sama dengan 2K. Kenapa di sini K-nya nggak boleh dibatasi dengan K tidak boleh 0? Kenapa di sini K-nya yang boleh dibatasi? Gitu loh maksud saya. Karena identitas itu kan kita anggap ada. Nah, kita anggap ada itu kita nggak tahu siapa kan. Bisa jadi 0, bisa jadi kayak ini kan. Identitas di penjumlahan dia juga jadi identitas di perkalian gitu loh. Jadi maksud saya ini nggak boleh dimisalkan K sama tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini nggak boleh dikasih syarat dengan K tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini nggak boleh dikasih syarat gini. Kenapa kok nggak boleh? Karena kita mengandaikan dia punya identitas. Kalau kita mengandaikan punya identitas, berarti kita sebenarnya nggak tahu kan siapa identitas itu. Kalau kita nggak tahu, artinya bisa jadi identitasnya itu 0 juga kan? Gitu kan? Jadi makanya kita nggak boleh mengandaikan ini. Emangnya ada ya yang identitasnya 0 juga? Ada. Ini contohnya. Nah, ini identitas di penjumlahan, ini juga identitas di perkalian. Gitu. Jadi makanya yang di sini kita nggak boleh memberi syarat dengan syarat kalian tidak boleh sama dengan 0. Nah, tapi yang kita ambil adalah yang ini. Ambil A-nya, A anggota 2Z, dengan A-nya nggak boleh 0. Ya. A nggak boleh 0 artinya apa? Berarti A sama dengan 2K1, dengan K1-nya nggak boleh 0. Gitu kan?
Nah, terus ya udah dengan ini aja udah terbukti kan? A kali E, A-nya ini, E-nya ini. Terus, tapi E-nya kan nggak tahu nih bisa 0 atau enggak. Bisa jadi 0, bisa enggak. Ya udah kita cek. Kalau K-nya 0, ternyata ini dikalikan sama dengan 0. Nggak mungkin sama dengan A, karena A-nya nggak 0. Ya kan? Ya. Terus, kalau K-nya nggak 0, ya ini malah nggak sama lagi dengan A. Nggak sama lagi dengan ini. Gitu. Jadi, apapun ini, selalu ada kontradiksi. Mau K-nya 0, mau K-nya nggak 0, selalu muncul kontradiksi. Dia nggak akan pernah sama dengan A lagi. Gitu. Ya, paham? Nah, jadi ya udah berarti kesimpulannya bahwa benar dia tidak punya unsur identitas. Nah, ini namanya operasi direct sum, penjumlahan langsung. Kayak gimana penjumlahan langsung itu? Ini misalkan R1, R2, Rn ring. Oh, ternyata semuanya ini ring. Ada berapa ring? Ada N ring. Ya. Kita dapat mengkonstruksi ring baru. Ya. Kita dari N ring ini kita bisa bentuk ring baru dengan cara mendefinisikan jumlahan langsung. Ya, jumlahkan aja ini kayak gini. Makanya ini kan namanya direct sum ya. Makanya kenapa notasinya nggak jumlah aja biasa, tapi ada lingkarannya. Kenapa sih notasinya nggak gini aja? R1 tambah R2 tambah R3 bla 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 tambah Rn. Nah, kenapa sih? Nah, karena kalau kayak gini ini sama aja kita menjumlahkan semua elemennya secara serentak. Ya, R1 langsung tambah R2 tambah R3 tambah R4. Tambahin semuanya gitu loh. Nah, kalau ini kenapa disebut direct sum? Karena dia cuman per komponennya aja yang dijumlahin. A1, B1, A2, B2, A3, B3, sampai AN, BN. Ya, per komponennya kan. Nah, kalau ini gimana? Kalau yang ini nanti definisinya jadi gini. A1 tambah B1 tambah B. Sorry. Pokoknya jadi semuanya sampai ada N. Nah, kebayang ya maksudnya ya? Nah, gitu ya. Nah, ini elemennya tuh kayak gini. A1, A2, AN dengan AI-nya. AI-nya masing-masing ini itu mewakili elemen ring ke I. Ring ke-1, ring ke-2, ring ke I, sampai ring ke N. Ya. Jadi ini elemennya ini elemennya ini, yang terakhir ini elemennya ini. Gitu. Ya. Nah, ternyata himpunan yang seperti ini juga membentuk ring. Ya. Dengan operasi penjumlahan dan perkalian per komponen. Penjumlahan dan perkalian vektor. Ini kan kayak dianggap sebagai vektor ya. Ini kan vektor. Ya enggak? Ini bisa kita benar sebagai vektor kan? Dengan n komponen, ini juga vektor dengan n komponen. Ini tambah ini kan sama aja kayak jumlahin vektor ya. Terus ini kali ini kan sama aja kayak vektor nggak bisa dikaliin ya. Nah, ini didefinisikan perkaliannya kayak gini. Nah, ternyata himpunan ini dengan operasi yang didefinisikan penjumlahan seperti ini, perkalian seperti ini, dia juga membentuk ring. Gitu. Nah, gimana? Ada pertanyaan nggak? Apa? Gak ada, Pak. Nggak. Yang tugas itu tadi Pak dikerjakan itu, Pak. Ya, boleh kalau kamu mau ngerjakan. Kan yang lomba bukan saya ya. Kan yang lomba kalian. Jadi kalau buat latihan boleh. Nanti kalau ada yang bingung, Pak ini benar nggak ya cara nulis saya? Saya tuh cuma pengen, saya dulu kan waktu mahasiswa juga peserta juga ya, meskipun saya nggak pernah menang. Ya. Nah, jadi saya tahu gitu kemampuan apa yang wajib dimiliki oleh peserta. Ya. Termasuk salah satunya itu adalah teknik membuktikan, teknik menuliskan. Kan nggak mungkin buktikannya pakai, saya bisa buktikan pakai ngomong kan nggak mungkin kan? Yang dibuktikan itu apa? Cara menulisnya kan? Ambil ini terstruktur enggak, kan nggak mungkin buktikannya pas kalian mengumpulkan soal kosong. Loh, saya bisa kok buktikannya gimana ya, ini saya bisa jelaskan pakai nerangin, kan nggak mungkin. Jadi ya kayak gitu. Jadi buktikannya itu harus bagaimana cara membuktikan, menuangkannya ke dalam bentuk tulisan. Nah, itu
Itu kemampuan yang wajib dimiliki oleh peserta. Ya. Sebenarnya yang kayak gini-gini nih diperlukan ketika nasional. Ya, karena nasional itu kan nulis ya. Nah, tapi kalau yang masih seleksi wilayah itu kan masih nggak perlu dituliskan kan jawabannya apa. Maksudnya caranya nggak perlu dituliskan caranya kan. Dia langsung jawaban akhir kan. 0, 1, 2 gitu kan. Di kotak-kotak. Ingat nggak? Oh, kalian nggak ikut yang matematika ya kemarin ya. Jadi yang soal-soal di matematika itu ya kalau yang seleksi wilayah itu dia cuma jawaban akhirnya aja, nggak diperlukan caranya. Nah, kenapa saya jelasin gini? Karena biar kalian mulai dari sekarang nyicil gitu. Nyicil melatih bagaimana cara menuliskan. Kalian ngerti, tapi gimana cara menuangkannya dalam bentuk tulisan. Nah, gitu. Ya. Jadi, ini kemampuan seperti ini akan diperlukan kalau saat di level seleksi nasional. Kalau di seleksi wilayah sih, di matematika cuma nulis jawaban akhirnya aja. 0, 1, 2, 3, cuma gitu aja. Ada berapakah? Kayak yang kemarin ditanyakan Karen kan? Di grup itu. Ada berapa elemen yang berordo 2 ya kalau nggak salah ya. Elemen yang memiliki ordo 2. Ya, jawaban akhirnya aja 2. Nggak ditanya siapa elemennya. Gitu. Dan bagaimana mendapatkannya, bagaimana membuktikannya, nggak ditanya. Gitu. Ya. Tapi saya minta kalian belajar dari sekarang ya supaya masih banyak waktu gitu untuk ke nasional. Dan kalaupun kalian nggak lolos sekarang ya nggak apa-apa. Tapi kalian sudah belajar, nah saya harap tahun depan ikut lagi. Tahun depan ikut lagi biar kita semakin belajar terus gitu, makin bagus gitu. Ya. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Pak, Iya, ya. Gimana Karen? Pak, yang kami buktikan itu yang kalau matriksnya 2 kali 2 dalamnya itu apa ya? FX gitu ya, Pak? Yang ZX tadi Oh, itu loh, Pak. enggak. Bukan. Ini Yang kami buktikan yang mana, Pak? yang kayak di soal aja. Yang kayak di contoh aja. M2Z. Contohnya, M2Z kan di oh, contoh. M2Z. Bukan ZX kan? Karet, iya, Pak. M2Z aja. Jadi contoh-contoh itu aja lah. Cuman kan di contoh-contoh buku itu kan nggak dikasih tahu caranya kan? Dia cuma bilang ini ring komutatif dengan unity ini. Nah, nggak ditunjukkan kan caranya. Nah, tugas kalian lah itu menunjukkan gimana caranya. Buktikan dia ring komutatif. Yakinkan diri kalian bahwa unity-nya memang itu. Gitu. Jadi latihannya dari contoh-contoh soal itu aja. Gimana, Karen? Oke, Pak. Oke. Oke, kalau Handi ada pertanyaan nggak? Handi? Kayaknya dia Nggak ada. Ya udah. Saya tutup ya. kasih ya, Pak. Oke, terima kasih ya. Selamat sore. Nanti videonya saya share lagi ya. Ya, Pak. Yuk.